warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, amma ba'du. Yang saya hormati dan tentunya kita muliakan guru kita bersama, Ustaz Kiai Srianto. Mudah-mudahan beliau panjang umurnya, sehat badannya, dalam membina umat, dalam membina aman pendidikan Al-Quran, perguruan silat kita. Mudah-mudahan di bawah komando beliau Pondok Gede semakin disinari dengan cahaya Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang sama-sama kita hormati Bapak Jumadi dari perguruan silat Lubuk Remaja, dan Pak Sunarno, para tokoh masyarakat yang lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, juga anak-anakku semua dari perguruan silat Prasakti, Lubuk Remaja, Pagar Nusa, semuanya sama nih ya, menjadi benteng-benteng aswaja, menjadi benteng-benteng ahli sunnah wal jamaah, menjadi bentengnya para ulama, menjadi perisainya para ulama, kecintaannya para ulama. Mudah-mudahan dengan niat seperti itu kalian semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jamaah sekalian, satu hari ada salah seorang anak muda, masih kecil, kepingin ikutan perang bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal umurnya masih kecil. Kata Rasulullah, kamu masih punya orang tua atau tidak? Masih pulang dan berbaktilah kepada orang tuamu. Tapi dia masih kepingin lagi perang, ya Rasulullah. Saya pengen perang, ya Rasulullah. Saya berani, ya Rasulullah. Kata Rasulullah, sono, pulang berbakti kepada kedua orang tua. Di sini menggambarkan betapa pentingnya yang namanya adab dalam setiap perbuatan. Seorang pendekar sakti manapun, seorang hebat manapun, seorang profesor manapun, kalaulah kemudian dia diperintah untuk kembali kepada kedua orang tuanya, dia hanya akan berkata sami'na wa ata'na. Dalam Al-Quran, orang tua itu ada dua yang Allah sebutkan. Dan itu merupakan ayat pertama yang Allah turunkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa firman Allah dalam surat Al-Alaq? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, khalaqal insana min 'alaq. Allah menceritakan tentang proses manusia menjadi orang itu diproses melalui melalui hubungan antara manusia dengan manusia yang kemudian melahirkan generasi seperti kita. Al-alaq adalah bagian daripada nutfah yang Allah turunkan kepada pasangan suami istri, lalu kemudian lahirlah kita. Peran ini diwakili oleh orang tua kita yang melahirkan kita. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Lalu kedua, ada juga orang tua yang memberikan kita pengetahuan, yang mengajarkan kita tentang keilmuan, dan ini diwakili oleh manusia yang bernama guru. Dua orang tua ini memiliki fungsi yang sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Ada orang tua yang melahirkan kita, ada juga orang tua yang mengajarkan ilmu kepada kita. Kita bisa ada di dunia ini, bisa sekarang seperti ini,
Itu semua lantaran orang tua yang telah melahirkan kita, mendidik kita, lalu kemudian membesarkan kita dengan penuh cinta dan kasih sayang. Lalu kenapa kemudian kita bisa menjadi pintar? Kita pintar karena adanya guru-guru kita. Para jamaah sekalian, kalau yang namanya ilmu itu macam-macam bentuknya, macam-macam cabangnya. Ada ilmu agama, ada yang namanya ilmu apa? Ilmu fisika, ada ilmu biologi, ada ilmu matematika, semuanya ilmu dan semuanya bermanfaat. Hari ini kita di sini diajarkan ilmu bela diri. Pun itu adalah bagian daripada ilmu. Dan saya yakin ilmu itu sangat bermanfaat. Bukan buat diri kalian sendiri, tapi buat lingkungan kalian, buat masyarakat, buat adik-adik kalian, buat tetangga kalian, bahkan buat orang tua kalian. Dengan ilmu bela diri ini manfaatnya jadi luar biasa lagi. Makanya apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu yang bermanfaat buat orang lain. Belajar ilmu Al-Quran nggak bermanfaat, belum jadi khairun nas. Suara bagus tapi nggak mau mengamalkan, belum disebut khairun nas. Karena kata Rasulullah, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mau belajar Al-Quran lalu mau mengamalkan apa yang kalian pelajari dari Al-Quran. Sebaik-baik kalian adalah anak-anak yang mau belajar ilmu bela diri, belajar ilmu silat, tetapi mau mengamalkan ilmu itu untuk kebaikan, untuk hal-hal yang bermanfaat, bukan buat tawuran, bukan buat tawuran, bukan buat jago-jagoan. Kalian belajar silat bukan buat jago-jagoan, tapi kalian belajar silat adalah untuk menjadi manusia yang bermanfaat, yang bisa menjadi pembela umat, yang bisa menegakkan Islam ahli sunnah wal jamaah, bisa menjadi perisai bentengnya para ulama. Makanya mohon maaf Kiai, mohon maaf izin, ada ikrarnya Pak Garnusa itu bela Kiai sampai mati, bela ulama sampai mati. Karena apa? Karena salah satu manfaat yang bisa mereka berikan selama hidup di sini adalah bisa menjaga kunci-kunci ilmu yang ada di dunia ini. Yang namanya kunci ilmu ada di para ulama. Yang namanya kunci ilmu ada di para ulama. Kalau orang tua mungkin banyak, orang tua yang melahirkan tuh banyak. Asal manusia nikah aja bisa lahir, betul apa enggak itu? Kebo aja kalau kawin lahir itu, beranak itu. Apalagi manusia. Kadang-kadang ada manusia yang nggak pakai nikah lagi, nggak pakai namanya akad nikah resmi lagi, kumpul kebo. Perkembangan manusia semakin banyak, tapi ingat, yang namanya punggawanya ilmu, yang namanya kuncinya ilmu hanya di tangan para ulama. Makanya kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, al ulama warasatul anbiya. Yang namanya warisan ulama, warisannya Nabi harus dijaga, harus dibentengi. Jangan sampai ulama-ulama kita, guru-guru kita ada yang noel. Jangan sampai guru kita nih Kiai Anto ada yang nyolek. Kiai Anto mah nggak perlu dijagain, dia juga jago silat. Ya jangan juga. Kalau perlu ngetem di sini, ada santri di sini yang tidur 24 jam gantian patroli. Jangan sampai ada guru kita kemudian ada yang ganggu. Itu adalah bagian daripada apa? Bagian daripada implementasi untuk menjadi orang yang bermanfaat. Memang ada latihannya juga Ustaz. Di rumah saya itu 24 jam itu. Anak-anak tuh tidur itu. Tapi gantian. Ada yang pagi, ada yang sore, ada yang sehingga kalau ada tamu gampang. Mudah-mudahan kita doakan Ustaz Anto ini ya. Mudah-mudahan pesantrennya di Sri Amur ya Ustaz ya. Cepat berdiri dan kemudian anak-anak yatim yang selalu disantuni oleh beliau senantiasa menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Dan kita semua yang hadir di sini ya, anak-anakku semua, nanti kapan-kapan insya Allah saya ngundang ya,
Kalau saya undang mau datang nggak? Saya undang mau datang apa nggak? Nggak jauh, dekat. Ya, nanti saya kok bisik-bisikan deh buat Pak Kianto. Kapan saya undang acara buka bersama juga. Mudah-mudahan kita semua bisa bersilaturahmi seperti ini dan mudah-mudahan tali persaudaraan kita akan semakin erat. Tali persaudaraan kita semakin kuat sehingga mudah-mudahan akan lahir generasi-generasi Islam yang luar biasa. Sehingga mudah-mudahan ke depan Islam nggak bisa diremehkan, Islam nggak bisa ditoal-toel, Islam nggak bisa dikerdilkan, Islam nggak bisa dikriminalisasikan. Karena apa? Ada perisai-perisainya, ada benteng-bentengnya, ada para jagoan-jagoannya yang siap membela para ulama-ulama kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semua kesehatan dan dijadikan puasa kita puasa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bacakan suratul Fatihah terkhusus buat guru kita Ustaz Sianto beserta keluarga besarnya. Mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bibarakati ummil Quran. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Tsumma wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.